Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang dan bergabung kembali kepada seluruh mahasiswa dalam perkuliahan Hukum Perbankan. Pada perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang devisa dan letter of credit. Baiklah, kita langsung masuk kepada yang pertama, yaitu devisa. Pengertian dari devisa adalah semua barang yang dapat dipakai sebagai alat pembayaran antar negara serta dapat diterima oleh dunia internasional. Devisa ini dapat berupa wesel asing, cek, valuta asing, emas batangan, surat-surat berharga, dan sebagainya. Jadi yang menjadi syarat dari alat tukar ini adalah yang diakui oleh dunia internasional. Dan ini adalah salah satu bentuk ataupun contoh-contoh dari devisa itu sendiri. Selanjutnya kita masuk kepada sumber dari devisa, yaitu penyelenggaraan jasa-jasa. Yang pertama, penyelenggaraan jasa-jasa ini tentunya berhubungan dengan kerjasama internasional. Misalkan ada jasa-jasa yang kita berikan kepada negara lain dalam perdagangan internasional, maka kita akan mendapatkan devisa. Yang kedua adalah pariwisata. Pariwisata ini adalah wisatawan asing ataupun wisatawan internasional, yang mana dengan masuknya wisatawan ke negara kita, maka kita akan dapat devisa dalam bentuk valuta asing ataupun yang lainnya. Yang ketiga adalah hadiah atau grant dan bantuan luar negeri. Ini merupakan sumber devisa juga bagi kita. Ada bantuan dari luar negeri, baik itu bantuan cuma-cuma ataupun bantuan bersyarat. Itu juga akan menambah devisa dari negara Indonesia. Selanjutnya adalah ekspor barang dan jasa. Ini tentunya kita mendapat pembayaran dari barang yang kita ekspor ke luar negeri dari negara lain. Ini akan menimbulkan atau kita akan mendapatkan devisa dari ekspor barang dan jasa ini. Selanjutnya pinjaman luar negeri. Ini tentunya juga akan mendatangkan devisa bagi kita dan pada jatuh tempo harus kita bayar. Ini biasanya dalam valuta asing dan kita konversi ke rupiah jika pinjaman luar negeri ini sudah ada di tangan kita. Selanjutnya adalah pendapatan dari investasi. Ini berkaitan dengan investasi negara di negara lain. Dengan adanya investasi negara kita di negara lain, maka kita juga akan mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut, dan itu merupakan sumber devisa dari suatu negara atau negara Indonesia. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi devisa, yaitu yang pertama adalah membiayai impor barang-barang. Tentunya devisa tersebut sudah kita terima dan masuk ke APBN dan bisa digunakan untuk membiayai impor barang-barang ini. Selanjutnya adalah membiayai jasa yang diterima dari luar negeri. Misalkan kita membutuhkan jasa dari luar negeri, ini dapat dibayar dengan devisa. Selanjutnya adalah membiayai perjalanan dinas para pejabat ke luar negeri. Ini juga masuk dalam fungsi devisa. Yang keempat adalah membiayai kantor-kantor konsulat atau militer di luar negeri. Membiayai kantor-kantor kedutaan di luar negeri. Ini adalah fungsi devisa karena di sini untuk pembayarannya atau pembiayaannya itu dengan valuta asing, baik dengan wesel ataupun yang lainnya. Selanjutnya adalah membiayai pengiriman misi kesenian dan kebudayaan ke luar negeri. Selanjutnya membiayai kontingen olahraga ke luar negeri. Jika ada kontingen olahraga yang bertanding ke luar negeri, ini dibayar dengan devisa. Selanjutnya adalah membayar bunga atas obligasi dan dividen atas saham yang telah dijual ke luar negeri. Ini adalah fungsi devisa. Jika ada transaksi surat-surat berharga ke luar negeri, maka bisa digunakan devisa untuk membayarnya. Selanjutnya adalah membayar cicilan pokok utang yang telah diterima dari luar negeri. Ini jelas, ini devisa dapat membayar cicilan pokok hutang yang telah diterima dari luar negeri, yaitu dalam bentuk wesel, obligasi ataupun yang lainnya. Yang terakhir adalah membiayai atas kredit atau pinjaman ke luar negeri. Nah, jadi pada intinya fungsi devisa ini adalah transaksi yang dilakukan antar negara, dan transaksi devisa ini juga diakui oleh semua negara internasional. Jadi jika suatu negara tidak mengindahkan atau mengikuti prosedur ini, maka itu bukan namanya devisa. Kita lanjut kepada letter of credit.
Letter of credit adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu bank atau bank devisa atas permintaan dari importir atau nasabah atau langganan bank tersebut yang ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi dari importir itu, yang memberi hak kepada eksportir itu untuk menarik wesel-wesel atas importir bersangkutan untuk sejumlah uang yang disebutkan dalam surat itu. Selanjutnya, bank yang bersangkutan menjamin untuk mengakses wesel atau menguangkan wesel yang ditarik itu asal saja sesuai dan memenuhi syarat yang tercantum dalam surat itu. Nah, letter of credit itu sederhananya adalah alat bayar ataupun alat yang digunakan untuk transaksi antar negara, baik negara yang ada di regional maupun di dunia internasional. Nah, itu adalah gunanya nanti akan diterbitkan wesel-wesel yang nanti bisa dicairkan oleh eksportir. Selanjutnya adalah wesel atau draft atau bill of exchange adalah suatu perintah tertulis tanpa syarat yang ditujukan oleh yang mengeluarkan perintah kepada orang lain untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pemegang wesel pada waktu yang telah ditentukan. Ini sudah kita pelajari pada perkuliahan sebelumnya dan pada intinya ini adalah sama, walaupun kita pada pertemuan sebelumnya itu membahas berkaitan dengan yang dalam negerinya, tapi secara umum ini sama. Jadi suatu perintah tertulis tanpa syarat yang ditujukan oleh orang yang mengeluarkan perintah dan dapat dicairkan oleh si penerima tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya kita masuk kepada dasar hukum dari LC ini, yaitu yang pertama adalah PP nomor 1 tahun 82 dan Uniform Custom dan Practice for Documentary Credit atau UCP 500. Selanjutnya klasifikasinya adalah SKB dalam negeri, yaitu SK Direktur BI nomor 27 garis miring 38 garis miring Cap garis miring Dir tanggal 30 Juni 1994, Yunto SK Direktur BI nomor 29 garis miring 150 garis miring Cap atau keputusan garis miring Dir atau Direktur tanggal 31 Desember 1996. Yang kedua adalah surat keputusan bersama antar negara. Ini adalah International Documentary Letter of Credit. Jadi ini ada surat keputusan bersama antar negara-negara yang melakukan perjanjian atau perdagangan internasional. Kita masuk kepada cara-cara pelaksanaan pembayaran dalam negeri, yaitu tunai, surat berharga. Tunai ini dalam bentuk valuta asing ataupun dalam bentuk mata uang yang disepakati. Surat berharga yaitu dalam bentuk cek, wesel, surat sanggup atau promes, bilet giro, surat berharga komersial atau commercial paper, dan LC dalam negeri. Ini adalah cara-cara pelaksanaan pembayaran di dalam negeri. Nah, kalau pembayaran tunai ini tentunya kemarin kita sudah membahas bahwa jika perdagangannya hanya di dalam negeri antar orang yang ada di dalam negeri dan antar warga negara atau antar warga negara, maka harus menggunakan mata uang Indonesia ataupun rupiah. Kalau berbeda kewarganegaraan baru bisa menggunakan valuta asing. Selanjutnya adalah proses pembukaan dari LC. Yaitu yang pertama adalah importir minta kepada bank untuk membuka suatu LC untuk dan atas nama eksportir. Jadi importir yang memintakan kepada bank untuk membuka tersebut atas nama eksportir. Importir di sini bertindak sebagai opener atau pembuka, bank bertindak sebagai opening bank atau issuing bank. Nah, selanjutnya adalah pembukaan LC dilakukan melalui bank koresponden di luar negeri. Bank koresponden disebut sebagai advising bank, notifying bank atau negotiating bank. Jadi ini dilakukan melalui bank koresponden di luar negeri. Ini menentukan bahwa kalau kita mengekspor, maka orang yang mengimpor akan melakukan pembayaran. Selanjutnya adalah advising bank memberitahukan kepada eksportir mengenai pembukaan LC. Eksportir bertindak sebagai beneficiary. Nah, jadi advising bank ini pihak
ketiga dari bank ini, dari importir, akan memberitahukan kepada pihak eksportir mengenai pembukaan LC yang dilakukan oleh importir. Ini adalah skema dari pembukaan LC itu. Dapat kita lihat, ini importir ke opening bank. Setelah itu konfirmasi dari advising bank kepada eksportir dan mengabarkannya kepada eksportir. Nah, di sini selanjutnya ada booking, terus pengepakan ataupun shipping company, terus dari dalam negeri lalu dibawa ke luar negeri. Begitulah proses dari pembukaan dari LC. Selanjutnya kita masuk kepada syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam pembukaan LC. Ini ada syarat-syaratnya, yaitu LC harus merupakan commercial documentary LC sehingga importir dapat menentukan persyaratan yang tercantum dalam LC disesuaikan dengan kebutuhan untuk pengamanan administrasi dan persyaratan dikeluarkan surat izin impor. Persyaratannya itu nama dan alamat penerima. Yang kedua, besar jumlah dana atau kredit yang tersedia. Ketiga, keharusan penerima LC atau eksportir untuk menarik vessel. Jadi eksportir harus menarik vessel untuk pencairannya. Yang keempat adalah jenis vesselnya, misal vessel untuk demand atau signed bill of exchange atau vessel berjangka. Ini vessel ini ada yang berjangka dan vessel untuk. Selanjutnya adalah dokumen-dokumen beserta jumlah rangkapnya atau duplikat untuk rangkap 2, triplikat untuk rangkap 3, dan kuadrikat untuk rangkap 4. Nah, kita masuk kepada syarat yang harus dilengkapi dalam pembukaan LC, yaitu kelengkapan dokumen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah draft atau bill of exchange atau receipt. Ini draft ini harus dibuat oleh importir yang akan nantinya membuka LC. Yang kedua adalah shipping document. Selanjutnya adalah consignment atau full set of bill of loading. Yang ketiga, faktur perdagangan. Ini faktur perdagangannya harus ada dalam kelengkapan dokumen. Selanjutnya adalah packing list atau daftar pengepakan, daftar isi setiap peti. Ini harus ada packing listnya. Semua peti-peti yang diangkat ataupun yang diangkut untuk keperluan ekspor, maka harus ada listnya. Selanjutnya adalah weight note, daftar berat barang. Yang selanjutnya measurement list, daftar ukuran barang. Ini harus lengkap dan detail. Selanjutnya adalah sertifikat asuransi ataupun polis asuransi. Dokumen selanjutnya adalah inspection certificate atau keterangan dari juru pemeriksa barang atau surveyor report. Selanjutnya adalah certificate of origin atau keterangan negara asal barang. Ini harus ada. Selanjutnya manufaktur certificate atau sertifikat pabrik yang memproduksi. Selanjutnya adalah chemical analysis ataupun analis kimianya. Selanjutnya assembling guide book. Ini buku petunjuk pemasangan harus ada. Selanjutnya layout scheme atau skema susunan atau blueprint dari barang atau barang yang kita ekspor tersebut atau impor tersebut. Selanjutnya adalah instruksi manual, ini harus ada. Selanjutnya konsular invoice. Selanjutnya brosur atau leaflet atau keterangan teknis atau gambar. Nah, penentuan persyaratan dokumen tersebut dibatasi pada dokumen yang benar-benar diperlukan, yang realis sehingga dapat dipenuhi oleh eksportir, atau yang berguna sehingga efektif dan efisien. Selanjutnya syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam pembukaan LC adalah yang bagian ketiga, yaitu uraian barang secara ringkas tapi jelas. Yang keempat, persyaratan pengiriman barang, misalnya pelabuhan muat atau loading port, dan pelabuhan tujuan, destination atau discharging port. Ini harus ada persyaratan ini, barang ini, misalnya pelabuhan muatnya di mana dan pelabuhan tujuannya di mana. Yang kelima adalah persyaratan yang diwajibkan oleh instansi yang berwenang, misalnya nomor
impor lisensi, nomor ekspor lisensi, nomor order, nomor kontrak, penjualan dan merek dagang dari barang-barang tersebut. Ini fleksibel tergantung dari negara, bagaimana negara itu memberikan syarat-syarat ini. Lanjutnya yang keenam adalah klausula tentang ada atau tidaknya hak penerima LC untuk mengoperasikan LC kepada pihak lain atau supplier lain dengan mencantumkan assignable LC atau transferable LC. Jadi klausula tentang adanya atau tidaknya hak penerima ini harus dicantumkan. Jika ada, dicantumkan ada, kalau tidak ada dicantumkan tidak ada. Selanjutnya adalah waktu berlakunya LC. Harus lebih lama daripada waktu pengapalan terakhir. Misalkan pengapalan itu membutuhkan waktu 3 bulan. Jadi LC internasional ini harus dibuat misalkan 4 bulan agar barangnya sampai terlebih dahulu. Tapi sekurang-kurangnya harus sama dengan tanggal pengapalan terakhir dalam waktu yang ditentukan tersebut. Jadi kalau idealnya itu harus dilebihkan sedikit agar ini untuk menanggulangi hal-hal ataupun keadaan yang memaksa, misalkan bencana alam ataupun badai ataupun yang lainnya. Selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis LC. Yang pertama adalah LC menurut sifatnya, yaitu revocable LC atau LC yang sewaktu-waktu dapat ditarik kembali atau dibatalkan oleh opener atau opening bank tanpa persetujuan dari beneficiary. Ini jenis dari LC berdasarkan sifatnya yang pertama, yaitu yang kedua yaitu irrevocable, yaitu yang tidak bisa dibatalkan selama jangka waktu berlakunya. Jadi berlawanan dengan yang pertama itu, yaitu yang pertama dapat dicairkan ataupun dapat ditarik atau kembali atau dibatalkan dalam waktu yang tidak dibatasi. Sedangkan irrevocable ini tidak bisa dibatalkan sepanjang jangka waktu yang telah ditetapkan. Selanjutnya irrevocable LC dan confirm LC ini yaitu pembayaran dijamin sepenuhnya oleh opening bank maupun advising bank apabila semua persyaratan dipenuhi. Jadi bank di sini setelah semua persyaratan dalam irrevocable LC dan confirm LC ini dipenuhi, maka ini pembayarannya dijamin sepenuhnya oleh opening bank maupun advising bank. Selanjutnya tidak mudah dibatalkan karena sifatnya yang irrevocable atau dianggap paling aman dan sempurna. Jadi berdasarkan sifatnya ini yang paling aman itu LC-nya adalah LC irrevocable. Selanjutnya adalah LC menurut persyaratannya. LC yang menurut persyaratan yang pertama adalah open atau clean LC. Tidak dicantumkan persyaratan lain untuk penarikan suatu vessel dengan ini bisa dengan kwitansi biasa. Selanjutnya adalah documentary LC, itu harus dilengkapi dengan dokumen lain sebagaimana disebutkan dalam LC. Nah, yang membedakan antara kedua ini adalah yang pertama itu tentu tidak adanya persyaratan yang dicantumkan di sana. Sedangkan documentary LC ini harus ada dokumen lain sebagai pendamping dalam LC tersebut seperti yang disebutkan di dalam LC tersebut. Documentary LC dengan red clause yaitu kombinasi dari open LC dan documentary LC. Terdapat sebagian tertentu dan jumlah LC yang tersedia dengan penyerahan kwitansi biasa atau disebut dengan clause sehingga dapat ditarik oleh beneficiary dan sisanya dapat ditarik dengan melengkapi dokumen yang disyaratkan. Ini misalnya adalah penetapan dengan presentasi atau red clause-nya 30%. Red clause ini adalah pembayaran di muka ataupun DP oleh opener kepada beneficiary yang dipergunakan untuk mengadakan persiapan-persiapan untuk melakukan suatu transaksi. Nah, ini dalam documentary LC ini ada presentasi yang bisa diambil untuk persiapan dalam memulai transaksi misalkan 30% dan
70% sisanya akan diambil setelah melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Selanjutnya adalah revolving LC, adalah kredit yang tersedia dipakai ulang tanpa mengadakan perubahan syarat khusus dengan ditentukan batas maksimal penarikan. Ini misalnya adalah 15.000 US dollar per bulan. Ini untuk validity 6 bulan, artinya secara otomatis akan tersedia dana sejumlah tersebut di atas selama 6 bulan. Selanjutnya adalah ada dua jenis macam revolving LC. Ini yang lanjutan yang tadi, yaitu kumulatif dan non kumulatif. Misalnya kalau kumulatif adalah setiap jumlah yang tidak terpakai dalam bulan terdahulu masih dapat digunakan dalam bulan berikutnya. Sedangkan non kumulatif adalah jumlah yang tidak digunakan pada bulan yang lalu menjadi batal. Ini ada dua. Ada misalkan kita menggunakan tidak mengambil seluruhnya yang pada bulan ini, maka kalau dalam kumulatif ini dapat diambil kembali. Tapi kalau dalam non kumulatif sisanya tersebut menjadi batal. Selanjutnya adalah back to back LC, yaitu penerima LC atau beneficiary biasanya adalah perantara dan bukan pemilik barang. LC dari luar negeri atau negara opener menjadi jaminan untuk membuka LC dari negara perantara ke negara pemilik barang sebenarnya. LC ini biasanya terjadi dalam perdagangan transito maupun perdagangan segitiga. Ini adalah back to back LC. Ini misalkan kita membeli barang ke Malaysia, tapi orang yang menjualnya itu adalah di Singapura, maka terjadi perpindahan LC yang dari dua tahap, yaitu dari pihak pengekspor kepada pihak perantara lalu baru kepada negara kita. Itu contohnya. Misalnya ini di sini misalnya importir Indonesia membuka LC pada pengusaha Singapura untuk mengimpor barang dari Jepang. Ini sudah jelas. Artinya pengusaha Singapura membuka LC di Singapura ke Jepang dengan menjaminkan LC dari importir Indonesia. Itu maksudnya. Kita masuk kepada akibat atau konsekuensi penggunaan LC. Ini ada beberapa akibatnya, yaitu yang pertama adalah bank devisa yang bersangkutan telah mengikatkan diri untuk menyetujui melakukan pembayaran setiap wesel yang ditarik atas LC asalkan memenuhi persyaratan yang ditentukan atau yang dilengkapi dengan shipping dokumen. Ini jadi akibat hukumnya bank devisa itu harus melakukan pembayaran kepada setiap wesel yang dimintakan pencairannya. Selanjutnya adalah penyimpangan dari persyaratan dapat dijadikan alasan bagi bank untuk tidak mengaksep atau menyetujui wesel yang ditarik oleh eksportir atau menolak LC. Ini misalnya adalah kesalahan tulis atau ketik ataupun tidak teliti. Jadi ini adalah akibat hukum jika ada penyimpangan persyaratan yang telah ditetapkan, misalkan dokumen tidak sesuai. Selanjutnya adalah bank harus meneliti kebenaran persyaratan dokumen. Ini adalah prinsip kehati-hatian yang harus dimiliki oleh bank. Jadi kebenaran persyaratan dokumen itu harus diteliti sedemikian rupa agar tidak terjadi penipuan atau fraud. Apabila ada kesalahan, maka diadakanlah pembetulan atau perubahan. Ini bisa ada lagi upaya yang bisa dilakukan, yaitu melakukan perubahan jika ada kesalahan. Alternatif lain adalah eksportir memberi surat jaminan ataupun letter of guarantee atau letter of indemnity kepada bank atas kemungkinan klaim yang akan diajukan oleh importir. Selanjutnya adalah pencantuman transferable LC. Ini akibatnya adalah selanjutnya adalah syarat partial shipment allowed, yaitu hak eksportir untuk mengirimkan barang secara bertahap. Jadi eksportir juga memiliki hak untuk mengirimkan barang secara bertahap dan juga berhak untuk menerima wesel ataupun letter of credit ini. Selanjutnya adalah syarat transshipment, yaitu pemindahan muatan dari satu kapal ke kapal lain sebelum sampai ke tujuan, karena kapal pertama tidak singgah di pelabuhan tujuan. Jadi ini memungkinkan eksportir ini ada proses pemindahan
barang ke kapal lain karena kapal yang membawa barang tersebut tidak sampai ke pelabuhan tujuan atau singgah ke pelabuhan tujuan. Kita ulas dulu itu cara-cara pelaksanaan pembayaran luar negeri. Ini menurut Amir MS tahun 96, yaitu tunai, rekening terbuka, dan LC. Adapun kelemahan dari tunai dan rekening terbuka ini adalah yang pertama, pembayaran oleh importir lebih dulu, risiko importir lebih besar. Yang kedua adalah eksportir yang lokasinya jauh. Ini adalah kelemahannya, itu kalau tunai kan harus ke sana gitu kan, harus ke sana karena lokasi dan juga akan memakan biaya yang besar. Selanjutnya adalah bonafiditas eksportir yang tidak diketahui sepenuhnya oleh importir. Terakhir adalah pengiriman oleh eksportir lebih dahulu, risiko eksportir yang besar. Ini adalah kelemahan-kelemahan tunai dari pembayaran luar negeri. Selanjutnya kita masuk kepada keuntungan LC, yaitu keuntungan LC bagi eksportir. Yang pertama adalah kepastian pembayaran dan menghindari risiko non-payment. Ketiga, penguangan dokumen bisa langsung dilakukan. Yang kedua, penguangan dokumen bisa langsung dilakukan. Ketiga, biaya bank relatif kecil. Keempat, terhindar dari risiko pembatasan devisa. Selanjutnya, yang terakhir, ini keuntungan LC bagi eksportir, kemungkinan memperoleh kredit tanpa bunga. Adapun keuntungan LC bagi importir adalah nama baik dan reputasi bank berpengaruh baik kepada bonafiditas importir di mata eksportir. Jadi nama baik bank, jadi bank yang menerbitkan LC ini akan mempengaruhi kualitas ataupun bonafiditas dari bank importir di mata eksportir. Selanjutnya yang kedua, LC sebagai jaminan bagi importir bahwa dokumen akan diterima dengan keadaan lengkap dan utuh untuk diteliti oleh bank. Jadi ada pihak bank yang meneliti dokumen-dokumen ini dengan adanya LC ini. Selanjutnya adalah importir dapat mencantumkan syarat-syarat pengamanan dalam LC. Jadi syarat-syarat yang dapat menimbulkan risiko, yang kemudian hari dapat menimbulkan risiko dapat dicantumkan oleh eksportir. Baiklah, demikianlah perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari perkuliahan ini yang berkaitan dengan devisa dan letter of credit. Jika kita memiliki kesempatan untuk melakukan ekspor ataupun impor, tentunya kita tidak canggung lagi nanti dalam bertransaksi karena kita sudah mempelajari dalam perkuliahan. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.